Salam baku dapa hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Bersyukur di saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan MTPJ Gereja Masihi Injili di Minahasa mulai tanggal 23 sampai 29 April 2023. Firman Tuhan yang akan direnungkan terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 29. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Tuhan, Engkau adalah matahari dan perisai. Setiap kami yang taat dan setia, maka kami akan menikmati hidup yang diterangi oleh-Mu, yang dilindungi oleh-Mu, dan dalam ketaatan itu firman-Mu lah penuntunnya. Nyatakanlah sekarang bagi kami Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal 19, 20 ayat 19 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar implementasi dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 29. Ada 2 implementasi dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 berdasarkan eksposisi Injil Yohanes. Yang pertama adalah kebangkitan dan penampakan Yesus
mengubah ketakutan menjadi sukacita. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Dan yang kedua, bahwa perjumpaan dengan Yesus membawa kebahagiaan. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Mari kita bahas bersama implementasi yang pertama, yaitu kebangkitan dan penampakan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Takut miskin. Dan karena itu kita bekerja keras, bahkan sangat keras, agar kita tidak miskin secara harta. Takut gagal. Takut kehilangan orang-orang terkasih atau harta kita. Atau takut mati. Takut artinya gelisah, khawatir, gentar, dan ngeri terhadap sesuatu atau seseorang yang dapat mendatangkan bahaya. Saudara, ketika seseorang merasa takut, menurut ilmu psikologi, bahwa bagian dari sistem saraf parasimpatiknya akan menjadi sangat aktif dengan mode waspada atau siaga menghadapi ancaman atau bahaya. Seperti murid-murid Yesus yang mengunci pintu-pintu karena mereka takut kepada penguasa-penguasa Yahudi yang telah mengucilkan mereka dari sinagoge dan melarang para murid-murid Yesus untuk menyebarkan berita tentang Yesus. Tetapi penguasa Yahudi itu juga yang telah menangkap Yesus, menyerahkannya kepada Pontius Pilatus, dan kemudian disalibkan oleh serdadu Romawi. Karena rasa takut, gelisah, khawatir, dan ngeri, maka murid-murid kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, ada berapa banyak dari kita hari-hari ini lebih banyak menangis daripada tertawa, lebih banyak diam dari bicara, lebih banyak mengeluh dari bersyukur. Saat ini Yesus datang dengan firman-Nya. Yesus datang dengan caranya yang ajaib. Ia masuk dalam hatimu yang terkunci rapat karena pergumulan dan penderitaan. Ia masuk dalam keluargamu yang bermasalah, masuk dalam hidupmu yang dikuasai dengan roh ketakutan. Dan Yesus berkata pertama kali, damai sejahtera bagi kamu. Damai, saudara, adalah perasaan tenang dan tentram, yaitu kehidupan batin. Sejahtera adalah keadaan aman, sentosa, makmur, dan selamat secara lahir. Dan karena itu, ketika Yesus menyapa damai sejahtera bagi kamu, sesungguhnya ini adalah pencurahan berkat yang utuh dari Tuhan yang bangkit, yaitu berkat secara jasmani dan rohani. Karena kita mungkin bisa membeli sejahtera. Kita punya uang, kita punya rumah, kita punya semua hal kita bisa beli.
tetapi tidak dengan damai. Saudara, berkat lahir dan batin yang utuh itu hanya berasal dari Tuhan dan dunia tak bisa memberikannya. Maka implementasi Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 bagian yang pertama akan menjadi pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara-saudara, yaitu kebangkitan dan penampakan Yesus akan mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kebangkitan dan penampakan Yesus pada murid-muridnya hendak memberi pesan. Yang pertama, bahwa Yesus bukan hantu atau roh halus, tetapi Ia adalah Tuhan. Itu nampak di ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, yaitu tangan bekas paku dan lubang dan lambung bekas tusukan tombak serdadu Romawi. Saudara, yang kedua, pesannya adalah Yesus mengutus murid-murid, begitu juga kita. Kita diutus untuk memberitakan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang memberi berkat damai sejahtera, yang mengampuni dosa dan berkuasa untuk mengubah ketakutan menjadi sukacita. Saudara, pesan yang kedua dari firman Tuhan ini yaitu bahwa perjumpaan dengan Yesus membawa kebahagiaan. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Mungkin di antara kita ada yang berkata, hidup saya sudah bahagia. Saya sudah memiliki apa yang saya mau. Rumah yang bagus, mobil yang mewah, uang yang banyak, karir, jabatan dan usaha, suami yang ganteng, istri yang cantik, yang penyayang, yang murah hati dan setia. Saya punya anak-anak yang sehat, yang manis dan dengar-dengaran. Dan jika itu benar-benar ada atau benar-benar terjadi, yaitu suatu hidup yang sempurna, yang tidak ada cacat, celah, bahkan gumul dan derita, maka kita harus bertepuk tangan, memberi semua jempol yang kita miliki untuk kemustahilan, untuk ketidakmungkinan tersebut. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar bahagia di dunia ini. Perasaan ditinggalkan, sedih, tidak percaya, tapi juga tidak bahagia setelah Yesus mati, itu juga dirasakan oleh Thomas atau Didimus, salah seorang dari 12 murid Yesus. Dan perasaan ditinggalkan, perasaan sedih, tidak percaya, tetapi juga tidak bahagia adalah perasaan manusiawi yang dirasakan dan dialami oleh semua orang, termasuk kita. Maka, jika tidak ada yang benar-benar bahagia, pertanyaannya, lalu apa yang membuat kita bahagia? Jawabnya, berjumpalah dengan Yesus. Alamilah perjumpaan dengan Yesus. Ketika di ayat 26 sekali lagi Yesus
berdiri di antara para murid yang ada di ruangan yang terkunci, dan di antara murid itu termasuk Thomas atau Didimus ada di situ. Lalu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, Yesus tidak pernah lelah untuk menemui atau berjumpa dengan kita. Ia tidak pernah bosan untuk memberkati kita dengan damai dan sejahtera. Lewat apa mungkin kita bertanya? Saudara, lewat udara yang kita hirup, kemudian kita keluarkan. Lewat matahari yang bersinar, lewat angin malam, lewat sinar bulan. Tetapi juga lewat firman-Nya. Lewat saat-saat doa kita ketika kita bersekutu dan beribadah. Pertanyaannya saudara, apakah kita seperti Thomas yang ketika ibadah-ibadah kita orang hadir? Tidak terhitung dalam bilangan orang-orang yang setia. Dan ketika pendeta bertanya, "Kiapa nak dapat lihat di ibadah?" Oh, kita agen rahasia. Saudara, di ayat 27 dari Yohanes pasal 20, Yesus berkata kepada Thomas, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sekali lagi, ada berapa banyak Thomas di antara kita yang kadang nyenek hadir di persekutuan ibadah, yang memberi label diri sebagai agen rahasia, sehingga nak perlu datang ibadah, yang penting kita Kristen. Maka saat ini lewat firman-Nya, Yesus datang dan berkata, "Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Mari seperti Thomas di ayat 20, kita menaikkan pengakuan iman kita, kredo kita dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sesungguhnya perjumpaan dengan Yesus adalah sebuah titik balik yang pertama, lahirnya sebuah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yang kedua, ketika kita berjumpa dengan Yesus, iman kita bertumbuh dan berbuah. Lalu yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus itu membawa kebahagiaan. Karena bagi orang percaya, saudara, bahagia itu bukanlah tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Perjalanan bersama Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita. Dan bagi kita yang mau berjalan mengarungi kehidupan bersama dengan Yesus, dalam kembara juang, dalam padang gurun kehidupan yang terkadang panas, terkadang dingin, yang terkadang aman, terkadang ada bahaya atau ancaman, yang terkadang lapar tapi juga kenyang, yang terkadang haus tetapi juga terpuaskan dahaga seperti orang-orang Israel di padang gurun. Kepada kita yang mau bahagia dalam perjalanan bersama Yesus, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Karena sekali lagi, bahagia itu bukan tujuan, tetapi perjalanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, percayalah dan berbahagialah. Amin. Salam kasih buat kita semua. Sampai baku dapa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.